Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya masih belum dengar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang damai. Sesuai dengan tema kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita, dalam hati setiap orang percaya. Firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 9 yang berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memperjelas pemahaman kita ketika kita mengucapkan damai. Damai negeriku, damai bangsaku, damai Indonesiaku, damai saudaraku. Apa artinya ketika kita mengatakan damai ini, kawan saudara? Damai artinya berarti tidak ada persoalan, tidak ada kepahitan, tidak ada keributan, dan tidak ada kerusuhan. Damai itu adalah segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi kita sesama manusia. Dan damai itu adalah kenikmatan atas segala kebaikan. Jadi dengan demikian, perkataan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, artinya ketika kita membawa damai berarti Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbuat sesuatu sehingga orang lain dapat menikmati kebaikan. Orang lain dapat menikmati sukacita. Orang lain dapat menikmati kebahagiaan. Dan damai itu artinya, membawa damai artinya kita membawa dan berbuat kebaikan bagi sesama kita. Nah, itulah sebabnya dalam firman Tuhan tadi, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, berbahagia itu artinya sama dengan diberkati. Jadi ketika setiap kita yang hadir pada malam hari ini, kita datang ke sini membawa damai, kemudian ketika kita meninggalkan tempat ini, kita pulang membawa damai. Damai di dalam keluarga kita, damai di dalam rumah tangga kita, damai di tempat kita bekerja, dan khususnya kita sebagai karyawan Antam, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Mengapa demikian? Karena ada satu firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan ayat yang terakhir berkata, sebab kesanalah, sebab kesanalah. Kemana saudara? Di mana ada damai, di mana ada hidup rukun, kesitulah Tuhan memerintahkan berkatnya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, artinya diberkatilah orang yang membawa damai. Dan orang yang membawa damai, di mana ada damai, maka firman Tuhan katakan, disitulah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Nah, lewat firman Tuhan malam hari ini, Tuhan memberikan satu tugas
buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa tugasnya? Yaitu supaya setiap kita yang datang di sini pada malam hari ini, yang hadir di sini pada malam hari ini, yaitu tugasnya apa? Membawa damai. Bilang sama-sama. 1, 2, 3. Membawa damai. Saya belum dengar. 1, 2, 3. Membawa damai. sekali lagi. Membawa damai. Iya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas ini akan dapat terlaksana ketika setiap kita sudah mengalami pendamaian. Tugas membawa damai ini hanya akan bisa terlaksana ketika setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sudah mengalami pendamaian itu. Apa itu pendamaian? Yang pertama, yaitu berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah, ini yang pertama. Jadi sebelum engkau berdamai dengan Allah, maka tugas membawa damai tidak akan pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin bisa, tetapi bukan damai yang sesungguhnya. Bukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bukan damai Yesus Kristus. Bisa, semua bisa bilang damai. Tetapi sebelum engkau berdamai dengan Allah, maka damai yang sejati itu, tugas membawa damai, tidak akan pernah bisa kita bawa dengan baik. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berdamai dulu dengan Allah? Apa masalahnya sehingga saya harus berdamai dengan Allah? Apa persoalannya, Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara ada masalah dengan kesehatan paru-paru, ya, dengan kesehatan paru-paru, salah satu penyebabnya yaitu 3 huruf. Ya, huruf yang pertama apa? T. Huruf yang kedua B. Huruf yang ketiga C. Jadi bacanya apa? TBC. Itu kalau masalah dengan kesehatan paru-paru. Tetapi kalau masalah dengan Allah, itu bukan lagi bicara 3 huruf, tapi bicara 4 huruf. Huruf yang pertama apa? D. Huruf yang kedua O. Huruf yang ketiga S. Yang keempat O. Bacanya apa? Dosa. Saya tidak dengar ini. 1, 2, 3. Apa? Dosa. Sekali lagi. Dosa. Yang di sini saya tidak dengar. Apa? Iya, Bapak Saudara. Jadi ini masalah kita dengan Allah. Dosa menyebabkan permusuhan dengan Allah. Dosa menyebabkan murka Allah terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, ini harus didamaikan. Nah, tadi kesaksian Maria Sandi, ya, Yesus Kristus datang ke dunia ini karena apa, Saudara? Satu kata tadi, karena apa? Karena cinta. Cintanya kepada kita orang-orang berdosa. Dan karena cintanya itu, Yesus datang ke dunia lewat peristiwa Natal. Itu bukan terbaring manis di dalam palungan, bukan tidur manis di palungan, tapi untuk apa, Saudara? Untuk naik di salib, mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk apa, Saudara? Untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Dan pendamaian itu sudah terjadi. Dan setiap orang akan mengalami pendamaian dengan Allah ketika dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang percaya kepada Yesus, maka dia dengan kesadaran dia mengaku semua dosanya di hadapan Tuhan. Dan dengan segenap hatinya dia bersedia
untuk lepaskan dosanya, untuk buang dosanya, dan tinggalkan dosanya, dan berbalik arah, datang kepada Yesus, ikut Yesus, terima Yesus. Dan ketika itu terjadi, maka apa yang dikatakan oleh tema kita, damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam hatimu. Ini yang pertama, damai dengan Allah. Dan yang kedua, yaitu berdamai dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau panjang lebar karena waktunya terbatas. Apa artinya damai dengan manusia? Damai dengan sesama. Kalau kita bicara damai dengan Allah, saudara, tetapi kita tidak damai dengan sesama kita, itu omong kosong. Sebab orang yang damai dengan Allah, maka dia pasti berdamai dengan sesama. Karena berdamai dengan sesama itu adalah cerminan, wujud dari perdamaian dengan Allah. Ada satu firman Tuhan mengatakan, engkau tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang ada di depan matamu kau benci. Artinya apa? Kita tidak mungkin berkata aku damai dengan Allah, tetapi dengan saudara kita sendiri, dengan sesama kita tidak damai. Nah, oleh karena itu, yang kedua, kita harus berdamai dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, kita yang hadir pada malam hari ini itu dari berbagai macam latar belakang, saudara. Latar belakang budaya dan suku. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah bayangkan, saya tidak pernah mimpi malam hari ini saya bisa berdiri di sini. Kenapa? Karena saya berasal dari Kalimantan. Tahu kan Kalimantan? Siapa yang pernah ke Kalimantan? Saudara ya? Saya asli orang Kalimantan. Tetapi kenapa saya bisa berada di sini pada malam hari? Itu semuanya karena cintanya Tuhan buat saya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidup kita, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, saudara, kita harus mengalami cinta Tuhan di dalam hidup kita, kasihnya Yesus dalam hidup kita. Dan orang yang mengalami kasih Yesus, dia akan berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesamanya. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau katakan buat kita pada malam hari ini, supaya tugas membawa damai, damai negeriku, damai bangsaku, saudaraku ya, damai saudaraku dapat terwujud ketika kita juga berdamai dengan diri kita sendiri, damai dengan diri sendiri, damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan damai dengan diri sendiri. Apa artinya berdamai dengan diri sendiri, saudara? Tidak ada pertentangan di dalam hati, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan. Itu orang yang damai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati setiap orang percaya, itu akan mendamaikan dia dengan dirinya sendiri. Saudara, karena kasih Allah adalah kasih yang memulihkan. Dari benci jadi mengampuni, dari jahat jadi baik, dari benci jadi mengasihi. Itulah damai dengan diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini firman Tuhan tidak hanya berkata kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan tugas bagi kita semuanya untuk menjadi pembawa damai. Dan tugas ini hanya bisa terjadi, hanya bisa terlaksana ketika kita, yang pertama apa? Berdamai dengan Allah.
Yang kedua, Sama. damai. Dengan sesama. Kalau saya tidak dengar suaranya, tidak amin ini obat. Dengan Yang pertama, damai dengan siapa? Allah. Damai dengan Allah. Yang kedua, Sesama. damai dengan sesama. Yang ketiga, Diri sendiri. damai dengan diri sendiri. Puji Tuhan, selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2018. Tuhan Yesus memberkati. Amin.